untuk mengisi khutbah Jumat pada Jumat yang mulia ini. Kita ambil temanya memelihara iman dan masuk ke dalam Islam secara kafah. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala melahirkan manusia ke permukaan dunia ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih menciptakan ruh kita saja, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah mengambil kesaksian terhadap seluruh ruh yang sudah diciptakan Allah, yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Alastu bi rabbikum, benarkah aku ini Tuhan kamu? Maka serentak dan serempaklah seluruh ruh menjawab, qalu bala syahidna, benar Engkau adalah Tuhan kami ya Allah. Oleh sebab itu ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa semasih di dalam alam roh kita sudah memegang kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan masih di dalam alam roh kita sudah diberikan Allah bekal iman. Inilah bekal yang pertama sebagai dasar, sebagai fondasi yang diberikan Allah. Tidak serta-merta Allah menciptakan roh, tidak serta-merta Allah menciptakan manusia tanpa diberikan dasar dan bekal untuk mengharungi kehidupan dunia. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bagaimana iman yang diberikan semasih di dalam alam roh dapat kita pelihara ketika terlahir ke dunia. Bahkan iman itulah yang dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dijadikan sebagai bekal, sebagai generator, sebagai kekuatan untuk mengharungi kehidupan dunia. Andai kata iman itu lepas, andai kata iman itu tidak terpelihara, maka tentunya dia akan lari dari kodrat yang sebenarnya. Bahkan bukan hanya sebatas dalam kehidupan dunia, bahkan iman itu diperintahkan agar dibawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika berpindah dari alam dunia ke alam akhirat atau alam berikutnya. Inilah yang sering kita baca ketika mengucapkan di penghujung kalimat tauhid, la ilaha illallah, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha insyaallah wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Alaiha nahya, karena iman kita hidup, wa alaiha namut, dan karena iman pula kita mati, dan wa alaiha nub'asu, dan atasnya pula kita nanti akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, inilah dasar. Kemudian begitu terlahir ke alam dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap anak yang terlahir dalam keadaan fitrah. Dan Abu Hurairah menjelaskan, yang dimaksud dengan fitrah adalah fitratul Islam, dalam keadaan Islam. Di alam roh sudah diberikan bekal iman, begitu terlahir sudah dalam keadaan agama Islam. Oleh sebab itu, bagaimana di dalam mengharungi kehidupan ini, kita jadikanlah iman dan Islam ini sebagai generator, sebagai energi dan kekuatan di dalam mengharungi kehidupan. Mari kita jadikan Islam ini menjadi sebuah landasan kita di dalam kehidupan. Bahkan dianjurkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Apa yang dimaksud dengan secara keseluruhan?
Islam mengajarkan, Islam mengatur bahwa dari hal yang terkecil, apapun yang kita lakukan, sampai perbuatan yang terbesar yang kita anggap, hendaklah sesuai dengan Islam, hendaklah sesuai dengan syariat Islam. Yang kadangkala mungkin kita prihatin, masih ada di sebahagian kecil manusia yang dia menganggap bahwa dia beragama Islam, tapi kita miris dan prihatin, ternyata Islam itu hanya sepihak. Islam itu hanya dikenal di acara-acara besar Islam. Katakanlah di acara sebuah kenduri, katakanlah di acara sebuah khitanan, di sebuah pernikahan, di acara kematian, bahkan lebih dari situ. Terkadang Islam tidak melekat dan tidak menyatu di dalam dirinya. Padahal kalau kita analisa ayat Allah Subhanahu wa taala tadi, memang ditegaskan, dianjurkan, bahkan diwajibkan Islam yang kita bawa lahir itu hendaklah kita masuki secara keseluruhan. Bahkan kadangkala di sebahagian umat Islam ada yang salah paham, ada yang gagal paham. Dia mengutarakan dan mengungkapkan firman Allah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan di dalam agama Islam. Yang dimaksud tidak ada paksaan di situ adalah memang tidak boleh kita memaksa. Tidak ada paksaan orang yang di luar agama Islam untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi yakinlah, sadarlah, ketika kita sudah beragama Islam, maka seolah-olah kita dipaksa untuk melaksanakan syariat ajaran agama Islam. Inilah bapak-bapak. Nah kemudian, andai kata iman dan Islam ini tidak dapat terpelihara, maka kita akan mendapati atau mengalami musibah yang sangat besar. Oleh sebab itu Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doa, la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah di dalam agama kami. Kenapa doa ini diajarkan oleh baginda Rasulullah? Karena salah satu musibah yang paling besar adalah ketika kita tidak mampu melaksanakan syariat Islam secara kafah. Mungkin ada yang menganggap musibah yang besar itu adalah kematian, tsunami, gempa, banjir, dan sebagainya. Tapi ternyata musibah yang paling besar itu adalah ketika kita hidup di dunia ini tak mampu melaksanakan agama. Kenapa demikian? Karena ketika kita berpindah ke alam berikutnya, berpindah ke alam akhirat, bertemu dengan Allah, tidak ada yang kita persembahkan kecuali Islam dan iman yang sudah diberikan Allah sejak zaman dahulu. Mudah-mudahan bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tuaku, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kiranya iman dan Islam yang sudah diberikan Allah itu dapat dipelihara sehingga kita di dalam melaksanakan agama Islam ini dapat benar-benar secara kafah, secara keseluruhan. Dari hal yang terkecil sebenarnya kita sudah diatur oleh syariat Islam. Tidak ada satu perbuatan yang terlepas dari kita. Makanya sudah dibuat di dalam hukum, kalau tidak bertemu dengan wajib maka sunat, kalau tidak sunat maka haram, kalau tidak haram makruh, setidak-tidaknya mubah. Tidak ada perbuatan sekecil apapun yang bisa terlepas dari hukum dan syariat Islam. Mudah-mudahan hendaknya segala syariat Islam ini dapat kita junjung dengan baik sehingga kita tidak terkena musibah di dalam agama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim.